Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Pratama. Di sini saya akan menganalisis gaya kepemimpinan Hokage pada desa Konohagakure dari serial anime Naruto. Di sini ada 4 pokok pembahasan, diantaranya deskripsi kasus, yang kedua adalah analisa gaya kepemimpinan dan dan dampak dari gaya kepemimpinan, yang ketiga adalah solusi dan rekomendasi, yang keempat adalah simpulan. Baik, langsung saja ke deskripsi kasus ya. Yang pertama ada ancaman eksternal, yaitu serangan dari organisasi kriminal, seperti contohnya pada serangan Akatsuki, dan ancaman dari desa lain seperti Sunagakure dan Kirigakure. Lalu ada konflik internal, yaitu konflik politik dalam desa Konoha sendiri, seperti perebutan kekuasaan di antara faksi-faksi dalam desa, dan perbedaan pandangan antara generasi tua dengan generasi muda. Lalu ada pengkhianatan dari anggota desa sendiri, seperti contohnya Orochimaru yang meninggalkan Konoha dan berusaha untuk menghancurkan Konoha. Lalu ada keamanan publik ya, menjaga keamanan warga sipil di tengah-tengah ancaman shinobi dan invasi besar-besaran. Lalu yang terakhir ada rekonstruksi pasca perang, memulihkan desa setelah mengalami kehancuran akibat serangan besar seperti yang terjadi setelah serangan dari Pain. Baik, langsung ke gaya kepemimpinan dan dampak. Yang pertama adalah Hokage pertama, yaitu Hashirama Senju, yang gaya kepemimpinannya adalah karismatik dan visioner. Fokusnya pada perdamaian dan persatuan antara klan-klan yang bertikai. Dia membangun fondasi desa yang damai dan kuat. Lalu dampak dari kepemimpinan Hokage pertama ini, yaitu dampak positifnya menciptakan fondasi yang kuat untuk perdamaian dan persatuan. Negatifnya kurang struktur administratif yang solid untuk masa depan. Lanjut, ini gaya kepemimpinan dari Hokage kedua, yaitu Tobirama Senju. Gaya kepemimpinannya lebih tegas dan praktis. Dia menciptakan banyak struktur administratif dan taktik militer untuk memperkuat desa, serta mengembangkan sistem pendidikan ninja melalui Akademi Ninja. Dampak dari gaya kepemimpinannya, untuk dampak positifnya, yaitu memperkuat struktur administratif dan militer, lalu menciptakan stabilitas jangka panjang. Dampak negatifnya, beberapa kebijakan yang keras menimbulkan ketegangan antar klan. Lalu untuk Hokage ketiga, yaitu Hiruzen Sarutobi, gaya kepemimpinannya bersifat kebapaan dan bijaksana, mengedepankan keseimbangan antara tradisi dan inovasi. Beliau berusaha menjaga harmoni dan stabilitas di desa. Dampak positif dari gaya kepemimpinannya, yaitu menjaga keseimbangan antara tradisi dan inovasi dan menciptakan stabilitas sosial. Dampak negatifnya kadang terlalu permisif terhadap ancaman internal seperti Orochimaru. Lalu Hokage keempat, yaitu Minato Namikaze. Gaya kepemimpinannya cenderung efisien dan protektif. Fokusnya pada perlindungan desa dari ancaman luar, terutama serangan biju seperti Kyuubi. Dampak dari gaya kepemimpinan beliau positifnya, yaitu perlindungan efektif terhadap ancaman eksternal dan mampu menciptakan rasa aman. Untuk dampak negatifnya, waktu kepemimpinannya sangat singkat sehingga membatasi dampak dari dampak jangka panjang. Lalu ada Hokage kelima, yaitu Tsunade. Gaya kepemimpinannya lebih bersifat protektif dan rehabilitatif. Beliau fokus pada pemulihan desa pasca serangan dan perbaikan infrastruktur serta kesehatan warga. Dampak positifnya itu pemulihan lebih cepat dan efektif pasca perang, peningkatan kesehatan dan kesejahteraan warga. Dampak negatifnya yaitu fokus yang besar pada pemulihan kadang mengabaikan pembangunan jangka panjang. Lalu ada Hokage ke-6, yaitu Hatake Kakashi. Gaya kepemimpinannya pragmatis dan diplomatis.
Beliau berusaha membangun kembali hubungan dengan desa lain dan memperkuat aliansi strategis. Dampak dari gaya kepemimpinannya, dampak positifnya yaitu membangun aliansi strategis dan memperkuat hubungan diplomatik. Dampak negatifnya yaitu tantangan dalam mengimplementasikan perubahan dalam waktu singkat. Lalu ada Hokage ketujuh, yaitu Uzumaki Naruto. Gaya kepemimpinannya inspiratif dan inklusif. Beliau juga menekankan pentingnya persatuan, pengertian, dan kolaborasi antara desa-desa dan semua shinobi. Dampak dari gaya kepemimpinan beliau yaitu dampak positifnya menciptakan persatuan dan kolaborasi yang kuat, lalu menginspirasi generasi muda. Dampak negatifnya yaitu terdapat tantangan dalam mengatasi ancaman baru yang lebih kompleks. Untuk solusi dan rekomendasinya yaitu perlu mengadopsi gaya kepemimpinan transformasional yang menggabungkan elemen dari beberapa gaya kepemimpinan Hokage sebelumnya. Di antaranya yaitu yang pertama visioner dan inklusif seperti Uzumaki Naruto. Pemimpin harus mampu membangun visi misi yang jelas untuk masa depan yang damai dan makmur dengan menginspirasi dan menyatukan seluruh warga desa, termasuk warga sipil dan shinobi. Lalu pragmatis dan diplomatis, seperti contohnya pada kepemimpinan Hatake Kakashi. Pemimpin harus mampu menjalin hubungan diplomatik yang kuat dengan desa-desa lain untuk memperkuat aliansi dan mengurangi ancaman eksternal. Pendekatan pragmatis juga diperlukan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang kompleks dengan cara yang efektif dan efisien. Lalu yang ketiga, cara yang kepemimpinan protektif dan rehabilitatif seperti kepemimpinan Tsunade. Pemimpin harus fokus pada pemulihan dan pembangunan kembali desa setelah serangan atau bencana. Mereka harus mengutamakan kesejahteraan warga dan kesehatan masyarakat. Yang keempat ada tegas dan berstruktur. Ini gaya kepemimpinan dari Tobirama Senju, di mana pemimpin harus menciptakan dan memelihara struktur administratif dan militer yang kuat untuk menjaga keamanan dan stabilitas jangka panjang. Yang terakhir ada karismatik dan visioner, seperti gaya kepemimpinan Hokage pertama Hashirama Senju. Pemimpin harus memiliki karisma dan visi untuk menciptakan perdamaian dan persatuan yang langgeng di antara berbagai klan dan faksi yang ada di dalam desa. Untuk simpulannya, jadi kepemimpinan di desa Konohagakure telah melalui berbagai fase yang berbeda. Masing-masing kepemimpinan ini ada kelebihan dan kekurangannya. Dari setiap Hokage yang telah memberikan kontribusi terhadap perkembangan stabilitas desa. Untuk masa depan, penting bagi Konoha untuk terus memperkuat struktur pemerintahannya, meningkatkan pendidikan dan pelatihan shinobi, serta membangun hubungan yang kuat dengan desa-desa lainnya. Dengan pendekatan yang inovatif dan kolaboratif, Konoha dapat terus berkembang sebagai desa yang aman dan makmur. Baik, sekian, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.